Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Salma, Dinda, Niken, Ratu, dan Fatir dari kelas 11 FK SMK Farmasi Purwakarta akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan didikannya VOC. VOC atau Vereniging Oostindische Company adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli atau untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 seiring diterbitkannya Oktrooi VOC atau yang mungkin lebih dikenal dengan sebutan legalitas hak paten dengan sejumlah keistimewaan yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Oktrooi VOC terbentuk pada tahun 1602 dari penggabungan 6 perusahaan kecil yang sebelumnya telah beroperasi. Dengan kata lain, sejarah singkat VOC berakar dari adanya 6 perusahaan tersebut. Oktrooi VOC memiliki nama resmi General Vereniging Company. Dalam bahasa Indonesia, nama VOC adalah Perusahaan Hindia Timur Belanda atau secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur. Sejarah berdirinya VOC tidak lepas dari ekspedisi pertama ke Asia oleh perusahaan bernama Compagnie van Ver yang berpangkal di Amsterdam pada tahun 1595 sampai 1597. Ekspedisi tersebut membuktikan bahwa orang Belanda pun dapat melakukan pelayaran ke Asia. Sejak saat itu, banyak perusahaan-perusahaan serupa yang langsung didirikan di Amsterdam, Rotterdam, dan di Provinsi Zeeland. Hal ini justru berkembang menjadi latar belakang dibentuknya VOC. Awalnya, perusahaan-perusahaan ini hanya bisa memodali satu ekspedisi sekali. Walaupun demikian, ada kesinambungan dalam susunan direksi, sebab saudagar-saudagar atau anggota pengurus itu juga mengusahakan ekspedisi berturut-turut. Setiap kali kapal-kapal berlayar menuju Asia kembali, maka para penanam modal, baik anggota pengurusnya maupun para pemegang saham atau partisipan yang lain, mendapatkan kembali modal yang mereka tanam, yang tentu juga ditambah dengan keuntungan yang mereka raih. Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan ini bersaing dengan begitu sengit yang mengakibatkan persentase laba terus menurun. Berkurangnya keuntungan ini membuat jera para penanam modal dan mengancam kelanjutan pelayaran menuju Asia. Para pemimpin perusahaan-perusahaan tersebut tentunya bukan tidak menyadari perkembangan ini. Pada tahun 1600, kompani-kompani yang berbasiskan Amsterdam melebur menjadi satu, Generde Amsterdam Oostindische Compagnie atau Kongsi Dagang Hindia Timur Serikat Amsterdam. Kemudian diberi oleh para wali kota Amsterdam hak monopoli untuk berlayar dari Amsterdam menuju Asia. Di Provinsi Zeeland pun orang-orang bekerja sama, tetapi kerjasama ini tidak meluas lebih jauh. Di samping itu, berdiri juga sejumlah kongsi dagang baru di kota-kota lain, yaitu Hoorn, Enkhuizen, dan Delft. Maka agaknya persaingan setelah tahun 1600 pun akan terus berlanjut. Sementara, pada zaman itu Belanda sedang dalam masa peperangan dengan Spanyol dan Portugal. Banyaknya kamar dagang yang sudah berdiri dianggap tidak sanggup memainkan peranan dalam perjuangan melawan Spanyol dan Portugal. Hal ini turut dalam menjadi awal mulanya didirikan VOC. Dalam sejarah singkat VOC didirikan akibat peleburan kongsi-kongsi dagang tersebut. Peleburan semua perusahaan tersebut menjadi satu kongsi yang tidak terjadi secara spontan, tetapi dipaksakan oleh pemerintah Belanda. Harapannya, bersatunya kongsi dagang dapat menjadi senjata ampuh di bidang militer dan ekonomi. Hal inilah yang merupakan tujuan awalnya dibentuk VOC. Maka, pemerintah Staten Provinsi Holland yang dipimpin oleh Johan van Oldenbarnevelt, kemudian juga pemerintah negara Belanda, Staten-Generaal, berusaha meyakinkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan fusi. Akhirnya, setelah stockholder Pangeran Mauritius campur tangan, perusahaan-perusahaan dari Zeeland pun tidak dapat lagi menghindar. VOC resmi terbentuk pada 20 Maret 1602. Oktrooi VOC dinyatakan
21 tahun. Unsur persaingan sudah disingkirkan. Oktroy tersebut menetapkan bahwa tidak satu pihak pun selain VOC diperbolehkan mengirimkan kapal-kapal dari negeri Belanda ke daerah di sebelah timur Tanjung Harapan dan di sebelah barat Selat Magalan atau menyelenggarakan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut. Kemudian ada tujuan dari didirikannya VOC. Di antaranya, yang pertama yaitu menguasai pelabuhan. Letak yang strategis membuat VOC berkeinginan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada. Sehingga dengan kekuasaan ini, VOC dapat menguasai segala sumber daya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu monopoli perdagangan. VOC dapat melakukan monopoli perdagangan ke daerah Tanjung Harapan dan Selat Magelang. Dengan begitu, VOC mampu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di wilayah jajahannya. Yang ketiga ada menguasai rempah-rempah. Sudah sejak dahulu, Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam berupa hasil rempah-rempah yang besar. Hal inilah yang kemudian memicu terbentuknya VOC, salah satunya untuk menguasai rempah-rempah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang keempat ada menguasai kerajaan-kerajaan. Hal ini juga dilakukan untuk mengambil alih tentara kerajaan menjadi prajurit perang Belanda. Dengan begitu, VOC dapat menguasai sumber daya manusia untuk meningkatkan daya perang. Yang kelima yaitu memperkuat pemerintah Belanda. Hal ini juga dilakukan untuk mengambil alih tentara kerajaan menjadi prajurit perang Belanda. Yang dengan begitu, VOC dapat menguasai sumber daya manusia untuk meningkatkan daya perang. Yang keenam yaitu mengurangi persaingan antar pedagang. Selain hal-hal yang disebutkan tadi, tujuan didirikannya VOC di Indonesia adalah untuk mengatasi masalah persaingan dengan pedagang yang berasal dari Eropa, seperti Portugal, Spanyol, dan juga Inggris. Kemudian yang terakhir, kami memiliki sebuah quotes, di mana sejarah adalah alat yang digunakan oleh politisi untuk membenarkan niat mereka. Says by Ted Koppel.